Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. How are you today? Is it great? Ya, semoga Allah selalu memberikan kita keberkahan dan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. So, teman-teman, hari ini kita akan belajar melalui Google Classroom. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, teman-teman, hari ini kita akan mempelajari tentang invitation letter. Apa itu invitation letter? Ya, invitation letter adalah sebuah surat undangan. Okay, what is invitation card? Yeah, it is a card, digital card or paper card that we send to someone. Ya, jadi invitation letter sama invitation card itu bersama ya, kurang lebih sama. Ya, jadi invitation card itu apa sih? Itu adalah sebuah kartu, baik itu digital atau dalam bentuk kertas yang kita kirim ke seseorang. Nah, jadi ini adalah sebuah kertas atau sebuah undangan yang berbentuk digital yang kita kirim atau kita kirim ke seseorang. Kemudian purpose, apa sih tujuannya? To invite someone or to persuade someone to participate or to attend a specific event such as birthday party, wedding party, graduation, and etc. Nah, jadi tujuannya apa sih? Untuk mengundang seseorang atau membujuk seseorang untuk berpartisipasi atau menghadiri acara yang spesial seperti pesta ulang tahun, pesta pernikahan, kemudian pesta kelulusan, dan lain-lain. Biasanya kita diundang ya sama orang-orang terdekat kita atau orang dari jauh ya untuk menghadiri suatu acara. Baik itu perorangan, kemudian couple yang sudah menikah, kemudian dari institusi, ya, per kelompok, per organisasi. Ya. Selanjutnya, nah, generic structure of invitation card. Nah, dalam invitation card itu atau dalam kita membuat invitation card itu harus ada apa aja sih? Yang pertama, invitee. Invitee, you can write the receiver here. The receiver can be a person, group, or an institution. Ya, jadi kamu di bagian invitee ini bisa menuliskan penerima undangan ini. Ya, jadi penerima itu juga bisa perorangan, kemudian grup, sekelompok, seorganisasi, kemudian juga bisa ke institusi ya, misalkan sekolah ya, atau rekan kerja, tempat kerja, dan lain-lain. Oke, kemudian di bawah dari invitee yaitu adanya body of the invitation ya, jadi badan dari undangan. Jadi situ ada apa aja sih? In this part you must inform the name of the event, when and where it will be held. Nah, pada bagian ini ya, di body of invitation, kamu harus menginformasikan nama dari acara. Misalkan ini kalian dapat undangan ulang tahun, berarti di situ namanya birthday party. Kemudian undangan syukuran dan lain-lain. Jadi harus jelas undangannya itu acara apa ya. Kemudian when and where it will be. Nah, kapan dan di mana dilaksanakan acara tersebut. Misalkan
di sekolah atau di rumah Davina atau di rumah Hafiz dan lain-lain. Ya. Kemudian kapannya, when. Nah, itu harus jelas juga ya. Ketika kalian membuat undangan seperti itu harus jelas nama acaranya, kapan dan di mana dilaksanakan agar orang tidak bertanya-tanya lagi. Ya. Kemudian yang ketiga, adanya additional information. In this part, you can write the RSVP information, dress code, quotation. Ya, jadi di bagian ketiga ada additional information. Nah, di bagian ini kamu bisa menuliskan RSVP. Nah, RSVP itu apa sih? RSVP itu bukan singkatan dari bahasa Inggris ya teman-teman. Jadi RSVP ini adalah singkatan dari bahasa Prancis. Mungkin kurang lebihnya seperti ini: Réponds, Seal, Faux, Plate. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Itu adalah singkatan dari bahasa Prancis ya, yang artinya tolong dijawab. Nah, jadi ketika kita mengundang seseorang, ya, orang yang kita undang berhak untuk menjawab melalui RSVP ya. Dan di situ juga bisa kita cantumkan nomor telepon ya, agar bisa membalas undangan tersebut ya. Selanjutnya ya, juga bisa kita tambahkan informasi dress code ya. Misalkan memakai baju putih kah atau memakai baju Halloween ya, dan lain-lain. And then you can put it quotation atau kutipan ya. Kutipan. And then yang terakhir yaitu inviter. Ya, last but not least ya. Terakhir tapi bukan yang terakhir. Do not forget to write the sender or the inviter. Ya, jangan lupa menuliskan pengirim ya, atau ya pengirim. Nah, jadi ketika kalian mengundang seseorang, jangan lupa mencantumkan nama diri kalian, karena orang itu bisa mengetahui undangan dari siapa, yaitu dari bagian ini ya, dari bagian inviter. Oke, sampai di sini kita lanjut. Kalau jika kalian ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Selanjutnya, next. Nah, ini adalah contoh dari invitation card atau invitation letter. Let's identify the parts of this personal invitation card. Nah, yang pertama itu ada to, kemudian Benny. Nah, ini receiver ya, penerima dari surat tersebut, receiver of the invitation. Nah, kemudian di bagian tengah tuh, Saturday, November 8, 2013 ya. Itu adalah body ya, body. Di situ tercantum day or date of the activity ya. Kapan acara itu dilaksanakan. And then ada time ya, waktunya 3 until 4 p.m. And then Mentari Residence, Jalan Sarma Mukhtar number 97 ya. Di situ dari Saturday dari you are invited sampai Jalan Sarma Mukhtar number 97 itu adalah body of letter atau invitation letter ya. Jadi di situ adalah badannya, isinya lah, isinya. Kemudian di situ ada tulisan RSVP please contact. Nah, di situ ada nomor telepon. Nah, jadi jika kalian ingin membalas surat tersebut atau undangan tersebut, kalian bisa mengirim melalui nomor telepon yang telah dicantumkan. Nah, kemudian kalian bisa, yang terakhir kalian menambahkan sender atau inviter ya, atau yang ngundang ya. Kalian bisa menulisnya. Di situ ada Lina ya. Oke, ini adalah contoh dari surat undangan
ya, atau kartu undangan. Oke, selanjutnya common structure of formal invitation card. Nah, di sini kalian bisa screenshot dan baca sendiri ya. Dan juga di sini ada biasanya example of formal invitation. Kalau undangan formal itu biasanya untuk undangan pernikahan, undangan pertemuan bisnis, undangan rapat orang tua di sekolah. Ya. Jadi secara formal itu ada resmi. Nah, ini adalah contoh dari formal invitation. Ya. Ada name of the host dan macam-macam. Kalian bisa lihat di sini ya. Ini adalah baris pertama sampai baris terakhir. Nah, di sini penjelasannya ya. Oke. Nah, yang kedua informal invitation. Nah, jadi ada undangan formal, ada undangan informal. Yang sekarang adalah undangan informal atau undangan yang tidak resmi ya. Biasanya kita mengundang ini untuk acara-acara happy-happyan ya. Untuk acara orang-orang terdekat saja ya. Nah, definition itu informal invitation card adalah undangan bersifat tidak resmi. Nah, tidak resmi ya, pribadi dan biasanya diperuntukkan untuk sanak saudara, teman atau orang terdekat saja. Jadi lingkungannya lebih kecil teman-teman ya. Tidak mengundang dengan orang banyak. Kemudian common structure of informal invitation card ada apa aja sih yang ada di dalam undangan tidak resmi atau informal invitation card? Nah, yang pertama adalah nama pengirim kartu undangan. Nah, jangan lupa kalian mencantumkan nama pengirim dulu. Kemudian tanggal, waktu dan tempat acara. Kemudian tujuan dari acara dan yang terakhir RSVP. Nah, example of informal invitation card ada kartu undangan ulang tahun, kartu undangan makan malam bersama, syukuran, ya dan lain-lain. Ini adalah contohnya ya. You are invited celebrating Chad's 8th birthday Saturday, April 4th, 4 until 7 p.m. Di mana tempatnya? Di Chad's house. Kemudian nomor 5632 Mount Lake. Nah, kalian bisa mencantumkan RSVP juga ya. Nah, di sini di sebelah kanan juga ada ulang tahun, ulang tahun, kemudian reuni, dan yang terakhir ada undangan invited to save the earth ya. Nah, itu semua adalah invitation letter atau invitation card, teman-teman. Sekarang kalian screenshot bagian ini, kemudian kalian mengerjakan di rumah. Saya tunggu selama jam pelajaran telah dimulai. Selesai tidak selesai harus dikirim ya teman-teman. Oke, saya akhiri sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.